219, episode 41 Revolusioner Nyata, 5. Yo Jong-hyuk memasuki kompleks industri dengan menggunakan manuver terselubung dan stealth route. Anda telah memasuki area skenario utama baru. Kompleks industri The Demon World. Dia telah mengunjungi dunia iblis di regresi kedua, tetapi itu adalah pertama kalinya dia datang dalam periode waktu ini. Dia perlahan melihat sekeliling dan melihat warga berkeliaran di daerah itu. Wajah mereka menunjukkan bahwa mereka meninggalkan skenario dan merasa putus asa di dunia. Itu adalah salah satu alasan mengapa Yo Jong-hyuk jarang membentuk ikatan. Dia tidak ingin berbagi keputusasaan itu. Ini adalah emosi paling beracun bagi seorang regresor. Itu lebih tenang dari yang saya kira. Saya pikir itu akan berantakan berkat Kim Dok-ja. Petik 1. Dia melihat sekeliling dan tidak ada orang yang sepertinya Kim Dok-ja. Dia akan mudah dilihat dengan perilakunya yang tidak biasa. Yo Jong-hyuk bertanya-tanya apakah dia benar-benar hidup. Menyebalkan sekali. Ini terlalu besar. Rasi bintang, Hakim Setan Api, berharap kamu tidak akan berkorban yang tidak perlu. Dia menoleh untuk melihat boneka Uril menggembungkan pipinya. Yo Jong-hyuk menghela nafas kecil dan memfokuskan penglihatannya saat dia melihat sekeliling. Dia datang ke sini dengan tubuh simbolis dari malaikat agung sehingga tindakannya terbatas. Aku bisa mengambil seorang warga dan bertanya. Saat dia memusatkan inderanya, dia merasakan energi gelap bersembunyi di antara warga. Itu adalah karakteristik setan. Jika itu adalah iblis maka malaikat agung tidak bisa mengatakan apa-apa. Mereka pasti punya banyak informasi. Tentu saja, iblis itu kuat. Namun, Yo Jong-hyuk adalah transenden. Dia naik ke ranah ini tanpa meminjam kekuatan sponsornya. Ada beberapa kehadiran yang bisa mengancam Yo Jong-hyuk kecuali mereka sama dengan rasi bintang. Itu bagus. Yo Jong-hyuk bergerak melalui bayang-bayang seperti air yang mengalir dan dengan cepat melihat target yang diinginkannya. Yo Jong-hyuk mengaktifkan skill sebelum Earl Iblis yang terkejut itu bisa berteriak. Keterampilan eksklusif, Sound Wave Blocking Level 10. Diaktifkan. Leher Iblis Earl itu diraih. Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Jika Anda menjawab pertanyaan saya dengan hati-hati mulai sekarang, saya akan mengampuni Anda. Tentu saja, dia tidak bermaksud mengampuni iblis itu, tetapi dia masih mengatakannya. Itu karena dia tahu dari pengalaman bahwa ini lebih efektif. Earl Iblis yang kebingungan berteriak, siapa kamu? Kueok, hal seperti itu. Petik 2. Serangan brutal dituangkan ke arah Iblis Earl dan tubuhnya menjadi compang camping dalam sekejap. Iblis Earl batuk darah hitam dan memuntahkan semua jenis kutukan. Kemudian dia mengubah nada suaranya dalam waktu kurang dari 5 menit. Tanyakan. Tanyakan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Kemudian Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Kim Dok-ja. Yo Jong-hyuk sedang berbicara ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kim Dok-ja, jelas tidak akan menyebut namanya sendiri di sini. Yo Jong-hyuk mengubah pertanyaan. Di mana Yo Jong-hyuk? Seseorang telah membuat deklarasi Yo Jong-hyuk. Seseorang telah membuat deklarasi Yo Jong-hyuk. Banyak warga meneriakkan nama Yo Jong-hyuk. Sepertinya seluruh kompleks industri telah menjadi Yo Jong-hyuk. Ketika saya sadar, saya melihat Yo Jong-hyuk yang tak terhitung jumlahnya bergerak maju menuju pabrik. Aku Yo Jong-hyuk. Aku Yo Jong-hyuk yang asli. Tentu saja, saya bergerak di antara mereka dan mengangkat tangan. Yo Jong-hyuk. Wow. Yo Jong-hyuk seharusnya melihat pemandangan ini. Saya bertanya-tanya seperti apa dia jika dia ada di sini. Nama, Revolusioner Yo Jong-hyuk, sedang tersebar luas di dunia iblis ke-73. The Star Stream adalah dunia cerita. Begitu banyak warga di sini memanggil nama Yo Jong-hyuk sehingga dia pasti telah memperoleh banyak cerita. Saya tidak tahu apa yang dilakukan para brengsek ini tetapi dia harus makan dengan baik. Kemudian sebuah pesan aneh terdengar. Reputasi Anda meningkat. Hah? Reputasi, Kim Dok-ja, meningkat dengan cepat di realm iblis ke-73. Pesan-pesan itu terus terdengar. Situasi apa ini? Saya tidak pernah menyebut nama saya. Kasialan ini. Di sisi lain, Duke Siswitz dibuat bingung oleh gelombang pasang orang. Algojo terakhir telah meninggal. Efek, penguasa, Duke Siswitz dinonaktifkan. Kemudian Yang Hayong akhirnya menyelesaikan misinya. Semua algojo di kompleks industri telah mati. Semua orang di kompleks industri telah mendapatkan hak eksekusi untuk penguasa. Mulai sekarang, malam revolusi akan dimulai. Malam revolusi. Warga sangat senang ketika mereka mendengar pesan ini untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Hak eksekusi untuk Sang Duke. Mereka memiliki kekuatan untuk langsung menghukum penguasa. Wah, go. Petik 2. Sama seperti ombak yang menghantam karang keras, warga berbondong-bondong menuju pabrik. Warga berdarah dan warga yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak oleh pabrik, tetapi ini menyebabkan keinginan warga untuk membakar lebih tinggi. Hancurkan. Warga berpikir bahwa mereka hanya perlu menghancurkan tumpukan logam besar ini. Mereka hanya perlu melewati penghalang besi ini dan mereka bisa merobek adipati. Namun, warga tidak tahu. Ini sebenarnya adalah rintangan terbesar dari revolusi ini. Penggiling raksasa mulai berputar dan warga diiris terpisah dalam sekejap mata. Uak. Mundur.
Dalam skenario revolusi, malam revolusi adalah saat Sang Duke menjadi yang terlemah. Itu karena setiap warga di zona industri memperoleh kekuatan untuk membunuh Adipati. Namun demikian, ada beberapa kondisi. Duke perlu keluar dari pabrik. Kotoran, itu terlalu sulit. Petik 2. Wasiat pabrik tidak akan hancur tidak peduli bagaimana itu dihancurkan. Duke tertawa. Hal-hal bodoh. Pada suatu waktu, ia juga seorang revolusioner. Karena itu, dia tidak pernah memikirkan hari ini. Night of Revolution adalah waktu paling berbahaya bagi seorang Duke. Tetap saja, Adipati itu benar-benar aman selama dia tidak meninggalkan pabrik. Tidak ada yang bisa menghancurkan pabrik ini. Dengan demikian, Adipati membuat pabriknya dalam bentuk yang paling sulit di dunia. Itu dibangun atas dasar prajurit raksasa di dunia bawah. Mustahil senjata cerita menakutkan ini dihancurkan dengan kekuatan warga. Duke tidak menunjukkan belas kasihan dalam gerakannya. Setiap kali penggiling bergerak, tubuh warga terkoyak. Pesan tidak langsung mengalir dari langit seperti hujan. Rasi Bintang, Nouvelle Richard Snake bos mabuk dari medan perang darah. Rasi Bintang, rat pemakan kuku, bersemangat tentang pembantaian manusia. Pesan-pesan koin mengalir ketika jajaran warga hancur. Aek. Revolusi runtuh di depan tembok luar yang kokoh yang tidak bisa dipatahkan. Aileen, apakah semuanya siap? Petik 2. Langkah sementara sudah berakhir. Tapi pertarungan. Petik 2. Tidak apa-apa, saya hanya perlu bergerak sekali. Petik 2. Saya merespons dengan kasar dan berdiri. Ini mungkin adalah batas dari apa yang saya mampu dengan perbaikan cerita. Di mana kamu bersembunyi? Bacalah deklarasi revolusioner yang sombong itu lagi. Saya mendengarkan suara Duke dan maju. Saya berpegang teguh pada fight yang tak terpatahkan dan berjalan selangkah demi selangkah. Percikan api muncul di sekitar kulit luar pabrik berkat konsumsi probabilitas yang berlebihan. Pabrik jelas merupakan kekuatan di luar skenario. Itu adalah rasi bintang yang mendukung skenario tidak adil ini. Kim Dokja berpikir, jika Adipati menghancurkan orang-orang dengan kekuatan dari luar skenario, saya dapat melakukan hal yang sama. Bio. Bio yang bersembunyi muncul dengan baat. Perpanjang bandwidth saluran ke dunia bawah. Mungkin sulit untuk Bio saat ini, tetapi jika saya tidak melakukan ini, saya tidak akan dapat menggunakan metode ini. Bisakah kamu melakukannya? Bio tampak lelah tetapi mengangguk. Baat. Ini benar-benar jalan terakhir. Aku ingat-ingatan perjalananku yang kedua ke dunia bawah. Ini adalah kunci untuk membuat seorang prajurit raksasa. Mengerti? Oh, itu seperti ini. Hei, saya sangat menghargainya. Nah, jika Anda benar-benar menghargainya, tempatkan nama saya di kolom pembuat. Saya belum menggunakannya sampai sekarang karena senjata cerita ini menghabiskan sejumlah besar kemungkinan. Senjata yang akan menyebabkan kemungkinan badai hanya dengan memanggilnya. Oleh karena itu, senjata ini dibatasi oleh probabilitas kecuali itu adalah skenario Gigantomachia. Tidak mungkin bagiku untuk memanggilnya, bahkan jika aku memiliki pedang terkuat. Tahanan ikat kepala emas. Ceritanya sedikit berbeda jika aku tidak sendirian. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, menatapmu. Tolong bantu aku. Tentu saja, itu hanya pemanggilan bahkan dengan Great Sage, Equal of Heaven's Help. Meski begitu, aku bisa menang hanya dengan memanggilnya. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, mengatakan itu bertentangan dengan keadilan skenario. Aku ingin mengubah skenario ini. Saya berhenti berbicara dan melirik pabrik tempat percikan api beterbangan. Mereka mungkin telah menerima buff karena hak eksekusi tetapi warga tidak bisa meletakkan tangan pada Duke. Jika ini terus berlanjut, populasi kompleks industri akan terhapus dalam beberapa menit ke depan. Lagi pula, bukankah sudah berhenti bersikap adil sejak dulu? Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, kesal. Sial, saya pikir kami sedikit lebih dekat. Awalnya, Great Sage Equal of Heaven adalah tipe yang tidak mudah terlibat dalam masalah seperti itu. Mungkin itu keajaiban bahwa dia bahkan mendengarkan saya. Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan orang-orang ini sendirian? Mereka adalah orang-orang yang terlebih dahulu membajak probabilitas. Petik 2. Rasi Bintang, Nouvelle Richard Snake bos bersukacita dalam kekacauan ini. Tidak ada Dokkaebis di sini untuk menghalangi mereka. The Great Sage Equal of Heaven terdiam. Memikirkan hal itu, dia tidak memberi saya peluang bahkan selama kisah Raja Dunia tanpa Raja. Pada akhirnya, saya melakukan tabu. Apakah kamu menerima pesan aneh beberapa waktu yang lalu? Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, bertanya tentang apa yang kamu maksud. Aku tidak tahu detailnya tapi ini tentang rambut yang hilang. Aura gemuruh terasa dari langit. Itu adalah sage besar, setara dengan kemarahan surga. Saya berteriak membalas kemarahan. Tepat sekali. Merekalah yang mengirimnya. Petik 2. Rasi Bintang, Nouvelle Richard Snake bos menatapmu dengan heran. Rasi Bintang, rat pemakan kuku, menggigit kukunya pada situasi yang tak terduga. Rasi Bintang, tahanan Golden Headband, sangat marah. Pada saat ini, rambut Great Sage Equal of Heaven yang saya tinggalkan di saku saya melayang ke udara. Saya menjawab sambil menghela nafas. Saya akan menggunakannya dengan baik.
Saya menjambak rambut dan merasakan kekuatan cerita yang kental. Ada energi yang melekat di rambut. Sulit bagiku untuk mengukur kekuatan sage besar, persamaan surga. Hal pertama yang penting di sini. Aku ragu-ragu sejenak sebelum menonton langit dan meneriakkan kata-kata awal. Petik 2. Sekarang, pedang yang dirancang untuk memotong raksasa yang sedang tidur. Saat saya mulai mengucapkan kata-kata pertama, warna langit mulai berubah. Awan menunjukkan tanda-tanda kelainan dan aura baru yang tak menyenangkan memenuhi langit malam. Rasi bintang dunia iblis telah memperhatikan kehadiranmu. Ya, saya tertangkap. Akan aneh jika saya tidak diperhatikan tetapi tidak dapat membantu. Saya berharap Persephone dan Hades akan merawat saya. Sekarang, turun ke sini. Langit yang berubah warna mulai terbelah dua. Di celah itu, dua mata besar menatapku. The Giant Soldier Pluto telah menanggapi panggilanmu. Percikan probabilitas besar mengguncang tubuh saya. Aku tersentak seperti belut listrik dan darah merah mengalir dari mataku. Saya ingin menjerit tetapi itu adalah rasa sakit yang bahkan tidak memungkinkan saya untuk menjerit. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, berbagi probabilitas Anda. Tubuh saya yang sudah compang camping tidak segera dihancurkan karena sage besar Equal of Heaven menanggung beberapa harga. Raja Iblis dari dunia iblis terpana oleh kemungkinan kejutan badai. Beberapa rasi bintang terkejut oleh kelainan dalam skenario. Ada bayangan besar lain yang menutupi langit. Beberapa warga memperhatikan dan menatap langit. Lalu mata mereka perlahan melebar. Bencana. Duke menemukannya terlambat dan juga melihat ke atas. Gas hitam muncul dari celah di langit yang retak. Shell itu membanggakan kilau menakutkan seperti sisik naga hitam. Duke melihat penampilannya dan berseru dengan kaget. Bagaimana? Syok memenuhi wajahnya. Aku dengar itu tidak lengkap. Itu tidak lengkap pada satu waktu. Tepatnya, sampai aku mengunjungi dunia bawah. Senjata rahasia Raja Underworld, Giant Soldier Pluto. Akhirnya, senjata lapis baja besar dengan ketinggian 30 meter jatuh dari langit. TL, Rainbow Turtle.